Allahu 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 Allah. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dicarinya, awi mra'atin yang kiuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Rawahu Imam al-Muhaddithin, telah meriwayatkan hadis ini dua imam ahlul hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhari. Yang pertama Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Yang kedua Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahih mereka, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alladaini huma, yang keduanya merupakan ashahul kutubil musannafah, kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis pertama ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, sahabat yang dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya, sahabat yang menjadi khalifah Islam kedua selama 10 tahun setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah. Faidah hadis ini adalah, pertama, hadis ini adalah salah satu hadis pokok yang menjelaskan sepertiga kandungan Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, karena kandungan hadis ini berkaitan dengan amalan hati, yaitu dengan niat. Adapun tiga hadis yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah, yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Yang kedua, man ahdatsa fi amrina, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan agama kami. Yang ketiga, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, sesungguhnya suatu yang halal itu telah jelas dan suatu yang haram itu telah jelas, serta di antara keduanya adalah perkara-perkara syubhat. Faidah kedua adalah, hadis ini menjelaskan tentang niat dalam beramal. Harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridhonya, bukan karena ingin ria.
bukan ingin dilihat oleh manusia, ataupun bukan karena ingin sum'ah, ingin didengar oleh manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat kedua, "Fa'budillaha mukhlishal lahuddin," maka sembahlah olehmu Allah dalam keadaan ikhlas hanya untuknya. Faidah ketiga, hadis ini menjelaskan tentang balasan dari amalan yang diperbuat seorang hamba sesuai dengan niatnya. Artinya, niat mampu mempengaruhi besar atau kecilnya balasan. Berkata Imam Mubarak rahimahullahu ta'ala, "Rubba amalin sogirin tu'adzimuhun niyah." Betapa banyak amalan yang sedikit mampu menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusogiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Faidah keempat, hadis ini menjelaskan tentang metode pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah menjelaskan penjelasan, beliau menyebutkan contoh seperti hijrah dalam hadis ini. Di sana ada seseorang yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, dan ada juga yang berhijrah karena dunia dan wanita. Balasan dari amalan yang sama tersebut bisa berbeda sesuai dengan niatnya. Faidah kelima, hadis ini menjelaskan bahwa ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Ibadah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan tanpa niat yang ikhlas, maka amalan tersebut akan tertolak, akan sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin," dan kami datangkan setiap amalan yang telah mereka kerjakan, yaitu ketika mereka kerjakan di dunia tanpa adanya keikhlasan. Faja'alnahu haba'am manthura, maka kami jadikan amalan tersebut menjadi debu yang berterbangan, sia-sia dan tertolak. Wallahu a'lam bishawab.